Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustaz dan khusus para pembina yang berjumpa bersama saya dan ketua DKM beserta segenap jajarannya serta para jemaah sekalian. Mudah-mudahan ibadah dan sholat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran sebelumnya terkait dengan bab atau pasal sholat Jumat. Ini adalah bagian terakhir. Wa hay'atuha, adapun hay'at sholat Jumat artinya adalah sunnah sholat Jumat. Wa sabaqa ma'nal hay'ati, dan telah lalu makna hay'at itu. Sunnah hay'at itu adalah jika ditinggalkan tidak usah melakukan sujud sahwi. Adapun sunnah sholat Jumat arba'un khisalin adalah ada 4 perkara. Jadi sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat itu ada 4 perkara. Ahaduha, adapun salah satunya al-ghuslu adalah mandi. Jadi sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat itu adalah mandi. Liman, bagi orang yuridu, yang ingin orang, yang berkehendak orang, yang ingin orang huduraha, menghadiri sholat Jumat, min dzakarin, baik itu adalah laki-laki atau unsa atau perempuan, hurrin, yang merdeka, atau abdin, atau budak hamba sahaya, muqimin, orang yang bermukim, atau musafirin, atau orang yang bepergian atau musafir. Wa waktu musliha, adapun waktu mandinya, adapun waktu mandi untuk sholat Jumat itu minal fajri tsani, dimulai dari terbitnya fajar yang kedua. Jadi sejak sholat subuh itu sudah sunnah melaksanakan mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Wa taqribuhu, dan adapun mendekatkan waktunya min dhihadihi, dari perginya ke tempat sholat Jumat, afdalu, adalah lebih utama. Jadi pertama yang berkaitan dengan sholat Jumat itu adalah mandi. Mandi itu dimulai sejak sholat subuh. Itu sudah disunnahkan mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Adapun yang paling utama adalah mandi ketika mendekati kita pergi ke Jumat. Itu paling utama. Jadi misalnya kita jam 11:30 mau pergi melaksanakan sholat Jumat ke masjid, itu paling utama kalau kita mandi dibandingkan dengan mandi waktu pagi misalnya. Itu juga sunnah, tapi yang paling utama sunnahnya ketika kita mandi, waktunya berdekatan dengan kita akan melaksanakan Jumat. Itu sunnah. Ya. Di dalam hadis juga dijelaskan, man irtasala yaumal Jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa wassala, dan dia mandi dengan membasuh kepala dan
anggota badannya, wa bakkara wa abtakara wa dana wastama'a wa aqsatu kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Ini penting bagi kita yang mandi di pahalanya. Barang siapa yang mandi besar, mandi janabah pada hari Jumat dengan membasuh kepala dan anggota badan lainnya, membuat kita mandi. Kemudian kita pergi di awal waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kita mendapati khutbah pertama, mendekati pada imam, mendengar khutbah serta diam menyimak khutbah, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Jadi kalau di siang hari Jumat sebelum kita melaksanakan Jumat, kita mandi. Sebabnya kita mandi karena berhubungan suami istri. Jadi berhubungan suami istri, melakukan jima di siang hari Jumat itu. Kalau kita melakukan hubungan dengan istri, lalu kita mandi janabah sekujur tubuh, lalu berangkat ke masjid, maka pahalanya itu setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi sangat luar biasa. Kemudian ada riwayat hadis dari Abu Hurairah, man irtasama yaumal jumu'ati uslal janabati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya janabah, mandi karena mandi besar, sebujur tubuhnya kita dibasahi. Artinya adalah walaupun kita tidak berhubungan suami istri pada hari Jumat, tapi kita mandi dengan mandi seperti janabah, artinya kita dibasahi seluruh badan kita, dari kepala ini mandi seluruhnya. Maka kemudian summaroha, kemudian kita berangkat ke masjid, maka nama qarraba badanatan, maka kita itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya unta. Ya, jadi kalau kita mandi sekujur tubuh dibasahi pada hari Jumat, kemudian kita pergi ke masjid, maka kita akan mendapatkan pahala unta. Summa roha fis sa'ati tsaniyah, kalau kita kemudian pergi pada waktu yang kedua, maka annama qarraba baqaratan, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala sapi. Sumara fi sa'ati salisa, kalau kita pergi Jumat itu pada waktu ketiga, kalau syar'at akbar, maka seperti kambing yang bertanduk pahala. Kalau kemudian kita pergi pada waktu yang keempat, maka seperti kita ayam, baik donata, seperti ayam. Kalau kemudian waktu yang kelima itu seperti telur. Ya. Jadi kalau lebih awal setelah kita mandi lalu kita pergi ke masjid waktu pertama lebih awal, maka akan mendapatkan pahala seperti unta, kalau kedua seperti sapi, kalau ketiga seperti kambing, kalau ketiga ayam, kalau yang terakhir itu adalah telur. Itu hadisnya soalnya. Jadi itu manfaat atau hikmah ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunnahkan terlebih dahulu mandi. Ya, jangan tidak mandi, tapi kita harus mandi.
Kemudian berikutnya, fa'in ajaza, dan jika kemudian tidak mampu an musliha untuk mandi Jumat, tayammama biniyatil muslilah, maka kita boleh bertayammum dengan niat mandi untuk sholat Jumat. Kalau misalnya kita tidak bisa terkena air karena ada sakit di kepala, boleh kita bertayammum dengan niat mandi untuk sholat Jumat. Itu pahalanya sama. Kemudian yang kedua, wasani, dan yang kedua di antara sunnah-sunnah dalam pelaksanaan sholat Jumat itu tanziful jasadi, membersihkan tubuh, biizalatir raib, dengan menghilangkan aroma yang tidak sedap, biizalatir raibil karihi minhu kasunani, membersihkan tubuh dengan menghilangkan aroma yang tidak sedap dari dirinya, seperti bau ketiak, kasunani, seperti bau ketiak. Kayak ta'aqama yuziluhu min martakin wa nahwu, maka jika dia bau ketiak, maka dia menjalankan sesuatu yang menghilangkan bau ketiak itu, min martakin, berupa dodoran, wanahwihi, dan semacamnya. Jadi apa saja semacam dodoran dan segala macamnya yang bisa menghilangkan bau badan itu sunnah. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita pergi ke masjid Jumatan itu dalam keadaan bau. Itu yang dilarang sebenarnya oleh Nabi, tidak disukai, makruh. Bahkan ketika di alam kita harus bersih. Tidak boleh sebelah kita, depan belakang kita terganggu dengan kondisi badan kita yang bau. Makanya harus dibersihkan. Kalau bau harus pakai dodoran. Wasalisu, dan yang ketiga sunnahnya luksus siyabil bidi, yakni memakai pakaian yang putih. Itu sunnah. Jadi kalau Jumat itu kita disunnahkan menggunakan pakaian dengan pakaian yang berwarna putih, bukan hitam, bukan merah, bukan biru, tapi adalah putih yang disunnahkan oleh Nabi. Fa'innaha, karena sesungguhnya pakaian putih itu afdhalus siyami, adalah paling utamanya pakaian. Jadi kalau kita berpakaian putih itu adalah pakaian yang paling utama dan paling dicintai dan disukai oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi memang senangnya itu berpakaian putih, bersih suci. Lambang putih itu bersih suci. Jadi kalau kita ke Jumatan, maka disunnahkan memakai pakaian yang putih, rapi. Boleh gamis, boleh koko, boleh kemeja. Tapi kalau kita punya pakaian putih itu, maka harus dipakai. Kita ini punya pakaian putih, pakaian biru dan semuanya adalah. Kemudian kita ke Jumatan pakai kaos, maka itu hukumnya kufur nikmat. Perhatikan, ada banyak saudara kita, mohon maaf kalau Jumat itu pakai kaos. Jadi kalau kita punya baju nih, hukumnya, kalau kita ini punya baju, apalagi punya baju putih, pada hari Jumat itu tidak dipakai, malah kita pakai kaos, itu namanya hukumnya kufur nikmat. Ya, kita ini tidak punya pakaian putih, gamis tidak punya, koko tidak punya, jas tidak punya, kita punya kaos. Tapi kita punya duit sebenarnya untuk beli, itu juga kufur nikmat. Ya, kita punya duit sebenarnya untuk beli pakaian gamis, pakaian kemeja, hat, tapi kita tidak beli.
itu hukumnya kufur nikmat, mengingkari terhadap nikmatnya Allah. Mampu beli tapi tidak beli, itu kufur nikmat. Punya baju tapi tidak dipakai, itu juga kufur nikmat. Kemudian dia lebih memilih pakai kaos, kecuali dia memang miskin, fakir, beli baju dia tidak mampu, tidak punya. Punya kaos itu pun dikasih orang misalnya, nah, itu tidak masalah. Tapi kalau dia punya baju tidak dipakai, kufur nikmat. Dia tidak baju juga punya duit untuk beli, tapi tidak beli, itu namanya kufur nikmat. Yang paling enak. Jadi hukumnya adalah menggunakan pakaian yang berwarna putih. Kemudian yang terakhir yang keempat, warabi'u, dan yang keempat adalah akhdul kufri, yakni memotong kuku. Intola jika panjang kukunya, wasya'ru, dan panjang juga rambutnya. Ada demikian. Maka kalau misalnya kita kuku ini panjang, rambut kita panjang, maka sunnah hukumnya dipotong pada hari Jumat. Jadi potong kuku dan potong rambut itu sunnah pada hari Jumat. Juga diantaranya fayantafu ibqahu, maka ia juga sunnah mencabut bulu ketiaknya, wa yakussu syaribahu, dan sunnah juga memotong kumisnya, wa yahliku anatahu, dan juga sunnah mencukur bulu kemaluannya. Sunnah memotong rambut, memotong kuku, memotong bulu ketiak, memotong kumis, dan menyukur bulu kemaluan. Itu hukumnya sunnah dilakukan pada hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang berikutnya, wattaquyuhu bi ahsani ma wajada minhu, dan juga sunnah pada hari Jumat itu memakai wewangian dengan bi ahsani ma wajada minhu, dengan yang paling bagusnya wewangian itu yang kita miliki. Jadi kalau kita punya minyak harum, wewangian yang paling bagus, itu sunnah kita pakai pada hari Jumat. Jadi harus kita pakai pada hari Jumat kalau kita punya wewangian, karena hukumnya itu adalah sunnah. Wa yustahabul insatu, dan disunnahkan juga pada hari Jumat menyimak. Wa huwa sukutu ma'al iswa'i fi waqtil khutbah, yakni mendengarkan, diam, serta mendengarkan pada waktu khutbah berlangsung. Jadi pada waktu khutbah berlangsung kan harus kita menyimak. Kalau kita melakukan perkara sia-sia seperti membaca Al-Quran, membaca Quran, ngobrol, bicara, handphone, WA, segala macam, berdagang, melayani pembeli, itu hukumnya tidak boleh pada hari Jumat dilakukan. Akan tetapi wastasna, ini dikecualikan minal insati, dari menyimak, dari diam pada waktu khutbah itu ada perkara yang dikecualikan. Umurun makruhatun, beberapa perkara yang sudah disebutkan fil mutawwalati, dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Minha, di antaranya, idzarul a'ma, memperingatkan orang buta, ayyaqah, kalau misalnya ia akan jatuh di bikrin, ke dalam sumur. Waman, dan barang siapa, dabba yang waman, dan
orang dabba ilaihi aqrabun masalah, dan memperingatkan orang yang kala jengking sedang merayap menuju dirinya. Jadi kan kita tidak boleh bicara pada saat khutbah, tapi ada sesuatu yang dikecualikan. Artinya boleh kalau kita melihat orang akan jatuh ke dalam sumur itu, boleh kita bicara, memberi peringatan, awas itu ada sumur. Misalnya nih kita di sini di bawah, lalu ada anak kecil tuh di atas mau jatuh, boleh kita teriak. Kalau seperti itu, awas itu jatuh nanti, itu nggak apa-apa. Di sini adalah kalau orang mau jatuh ke dalam sumur boleh diperingatkan, atau juga boleh kita memperingatkan dengan bicara. Kalau ada kala jengking mau menggigit atau mau menggigit seseorang, misalnya di sini, terus ada awas boleh. Tidak masalah itu bicara begitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil sekiranya mau jatuh dari tangga atau lantai 2, itu boleh diberi peringatan. Atau ada makhluk yang berbisa, itu juga boleh kita peringatkan. Demikian dari yang bisa disampaikan terkait dengan hukum-hukum sunnah Jumat. Jadi hukum sunnah Jumat itu yang pertama adalah mandi sunnah, kemudian yang kedua adalah membersihkan badan dengan memakai deodoran, yang ketiga adalah menggunakan pakaian putih, yang keempat adalah memotong kuku, rambut, bulu ketiak, kumis, dan bulu kemaluan. Yang berikutnya sunnah juga menggunakan wewangian yang kita miliki. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita gunakan untuk menyempurnakan ibadah kita. Allahu akbar.